Selamat sore ibu-ibu dan ada bapaknya 2 yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus. Sudah lama kita tidak mengadakan persekutuan koper. Pada sore hari ini kita mulai lagi rindu untuk mengadakan persekutuan koper pada sore hari ini. Sebelum kita mulai, kita naikkan pujian kita, segala puji syukur karena selama setahun yang lalu kita selalu mengucap syukur atas pimpinan Tuhan dalam kehidupan kita. Segala puji syukur hanya bagimu Tuhan, sebab Kau yang layak dipuja. Kami mau bersorak, tinggikan nama-Mu. Haleluya. Sorak-soraklah haleluya. Soraklah haleluya. Soraklah haleluya, soraklah haleluya, haleluya. Segala puji syukur hanya bagimu Tuhan, sebab Kau yang layak dipuja. Kami mau bersorak, tinggikan nama-Mu. Haleluya. Soraklah haleluya, soraklah haleluya. Soraklah haleluya, soraklah haleluya, haleluya. Mari Bapak Ibu sekalian kita berdoa bersama-sama. Tuhan, terima kasih Allah Bapa, kami mengucap syukur dan terima kasih kepadamu ya Tuhan. Kau telah memimpin kami sepanjang hidup kami ya Tuhan, melalui hari-hari ini dengan penuh sukacita ya Bapa. Terima kasih ya Tuhan untuk berkat-berkat-Mu dalam kehidupan kami hari lepas hari. Kau memimpin kami dalam setiap langkah hidup kami. Saat ini kami berdoa ya Tuhan untuk persekutuan koper pengharapan hari ini yang dimulai ya Tuhan pada 2022 ya Tuhan. Kau berkati persekutuan sore hari ini ya Tuhan. Juga persiapan Pak Edi yang akan membawakan firman Tuhan. Biarlah firman Tuhan ini ya Tuhan yang masuk kepada kami tidak akan kembali sia-sia ya Tuhan. Kami menyerapnya ya Tuhan dan kami dapat melakukannya dalam kehidupan kami hari lepas hari. Berkati doa-doa syafaat kami, berkat puji-pujian kami ya Tuhan, biarlah semuanya ini untuk kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, beracaralah pada sore hari ini, kami serahkan hanya ke dalam tangan-Mu. Haleluya, amin. Kita masuk dalam pujian, ada satu sobatku yang setia. Satu sobatku yang setia, tak pernah dia tinggalkan diriku. Di waktu aku susah, waktu ku
sendirian, Dia selalu menemani diriku. Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Ada satu sobatku yang setia, tak pernah dia tinggalkan diriku. Di waktu aku susah, waktu ku sendirian, Dia selalu menemani diriku. Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Sebelum kita masuk dalam kesaksian, mungkin ada ibu-ibu yang saat ini untuk mempersiapkan kesaksian, mungkin selama setahun ada sesuatu yang mereka alami, mereka berterima kasih kepada Tuhan untuk segala apa yang sudah Tuhan berikan dalam kehidupan mereka. Sebelum kita masuk dalam kesaksian, kita masuk dalam pujian terima kasih Tuhan. Setelah itu mungkin kalau ada ibu yang mau kesaksian, kami persilahkan setelah pujian ini. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikan-Mu sepanjang hidupku. Terima kasih Yesus. Halo Bu. Buat anugerah yang Kau beri, sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Kami persilahkan pada ibu-ibu yang mau bersaksi. Ya, saya bersyukur untuk pemeliharaan Tuhan dalam kehidupan kami semua, khususnya untuk Tiffany yang berkali-kali temannya atau kontaknya dia selalu kena COVID, tapi Tuhan menolong sehingga dia terhindarkan dari COVID-nya. Belum lama ini kena sebelah mejanya. Lalu seminggu kemudian dia ketemu dengan temannya yang sesama orang Indonesia, makan bareng. Ternyata besokannya temannya bilang kena COVID, gitu. Tapi dianya tetap negatif karena kalau masuk kantor kan dites ya. Malah dia bisa menolong temannya itu untuk jemput ibunya yang datang ke Belanda untuk menengok dia karena dia baru punya anak. Dan ibu ini nggak bisa bahasa Inggris, nggak bisa bahasa Belanda, jadi Tiffany dimintain tolong untuk jemput saya. Di Tuhan lah di tengah-tengah pandemi dia tetap sehat, tetap bisa menjadi berkat buat orang lain. Ya.
Sudah selesai ya Bu Lucy. Terima kasih untuk Bu Lucy yang telah mengucap syukur. Saya juga mengucap syukur untuk pimpinan Tuhan, untuk kami sekeluarga, untuk melalui kehidupan ini hari lepas hari. Tuhan menguatkan kami semua bisa melalui ini dengan kuat. Kiranya semakin hari kami semakin dikuatkan. Terima kasih. Sebelum kita masuk dalam firman Tuhan, kita naikkan pujian seperti wanita mengurapimu. Seperti wanita mengurapimu, menangis di bawah kakimu. Demikian hidupku mau mengasihimu. Yesus, Engkau baik bagiku. Sampai akhir ku menutup mata, ku tetap setia menanti janjimu. Sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku, ku tetap setia melayanimu. Seperti wanita mengurapimu, menangis di bawah kakimu. Kian hidupku mau mengasihimu. Yesus, Engkau baik bagiku. Sampai akhir ku menutup mata, ku tetap setia menanti janjimu. Sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku, ku tetap setia melayanimu. Ku tetap setia melayanimu. Ku tetap setia melayanimu. Kami serahkan kepada Pak Edi. Ya, selamat sore Ibu-ibu semua yang dikasih Tuhan, tepatnya koper di pengharapan. Bersukacita kita bisa kembali memulai untuk persekutuan di tahun 2022 ini ya. Sudah setahun tadi kata Oma kita nggak melakukan persekutuan. Terakhir di tahun 2021 dan sekarang 2022. Mari kita berdoa sebelum kita bersama-sama merenungkan firman Tuhan. Bapa di dalam surga, kami bersyukur memulai tahun 2022 kami ada di tempat yang tepat, di mana kami boleh bersama-sama dengan saudara seiman kami, khususnya untuk koper GKI Pengharapan. Kami kembali boleh bersekutu di dalam nama-Mu. Kiranya Tuhan yang terus memurnikan, Tuhan yang terus menumbuhkan iman percaya kami, dan Tuhan terus menuntun hidup kami, supaya kami sebagai perempuan-perempuan yang berharga di mata Tuhan, kami boleh semakin kuat di dalam iman percaya kami, dan kami bertumbuh dalam iman percaya kami, dan kami semakin mempercayakan masa depan kami, hidup kami kepada Engkau ya Tuhan. Berkati setiap kami ya Tuhan, agar firman-Mu pada sore hari ini menjadi kemuliaan bagi nama Tuhan, menjadi kekuatan bagi kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Ya, ibu-ibu sekalian yang dikasih Tuhan, ya ini tumben saya betul ya, biasanya ada bapak-bapaknya tumben saya betul ya. Ibu-ibu yang dikasih Tuhan, sebelum saya menyampaikan renungan firman Tuhan, saya mengucapkan terima kasih untuk doa-doanya, sehingga Bu Rita boleh operasi dalam waktu yang tepat, dalam waktu Tuhan, sebab sudah menunda-nunda cukup lama. Hanya keberanian Bu Rita muncul dan bisa dioperasi dengan baik. Saya percaya ini juga karena doa-doa dari Bapak, Ibu-ibu semua itu ya.
sehingga perkiraan 2-3 hari keluar dari rumah sakit ternyata baru sehari sudah diperbolehkan pulang karena kondisi Bu Rita baik, meskipun dokter memperkirakan 2-3 hari, tapi ternyata sehari sudah boleh pulang. Dan sekarang di rumah, tempat sekarang lagi kesulitan untuk duduk, jadi makan pun harus berdiri gitu kan, nggak bisa duduk. Jadi kalau duduk miring begitu ya. Ada waktu ketika kita bisa menikmati duduk, ternyata itu anugerah Tuhan. Kita mengerti di situ ya. Nah, Ibu sekalian dikasih Tuhan, hari ini kita belajar satu kebenaran firman Tuhan tentang Lois, ya, keteladanan kesetiaan dan keteguhan beriman. Sebelum kita baca firman Tuhan, saya ingin ada satu cerita yang saya alami pada waktu saya kecil. Saya hidup bersama tentunya dengan orang tua saya, tetapi saya lebih satu rumah dengan mami saya. Karena papi saya rumahnya terpisah. Dia ada istri yang lain dan rumahnya nggak jauh dari rumah saya, itu paling 200 meter gitu ya. Tapi karena mami saya bukan istri pertamanya, jadi terpisah meskipun statusnya sebagai suami istri. Saya tinggal bersama mami saya dan juga nenek saya. Jadi kalau lihat cerita gini kok mirip ya. Jadi antara Timotius, terus ada maminya, meskipun papi saya ada tapi rumahnya beda, terus ada nenek saya. Tetapi di samping itu saya tinggal bersama saudara saya perempuan, karena yang laki-laki tidak satu rumah dengan saya, hanya satu kakak perempuan saya. Ada satu ketika kami tinggal tambah 2 orang lagi bersama saudara sepupu saya, jadi anak dari adik mami saya, itu laki semua. Usianya nggak beda jauh dengan kakak saya, jadi beda saya dengan kakak saya itu 5 tahun. Dan itu saudara sepupu saya beda 5 tahun dan 4 tahun, jadi saya paling kecil tepat di rumah. Nah, yang menarik adalah waktu saya kecil itu, mami saya itu tidak pernah menghajar saya, tidak pernah memukul saya, tidak pernah, tetapi mami saya tuh cerewetin ke saya gitu ya. Jadi kalau ada apa-apa, mami saya tuh cerewetnya minta ampun gitu ya. Tapi bukan yang cerewet-cerewet amat menurut saya, tapi terus ngomongin saya. Tapi beda dengan papi saya nggak pernah ngomongin saya, nggak pernah marahin saya, dan tidak pernah memukul saya. Tetapi ya, di rumah saya ada emak saya gitu ya, jadi nenek saya. Begitu saya salah dikit, pukul. Itu salah dikit, pokoknya ada yang deket apa diambil pukul gitu ya. Saya masih ingat waktu kecil itu, saya karena nakal gitu ya, nakal anak-anak sebetulnya. Saya naik ke genteng, kemudian mak saya marah-marah disuruh turun, saya semakin suruh turun semakin nggak berani karena begitu sampai bawah pasti dipukul kan. Jadi saya lama sekali ada di genteng, tetangga-tetangga turun, takut kepada mak saya, bukan kepada mami saya, kepada mak saya. Ya, kemudian waktu turun saya nggak ada tempat, saya turun dan terus kemudian saya masuk ke rumah lagi lah, ditangkap, diajar lagi gitu ya, pakai kemoceng itu apa ya, kemoceng bahasa Indonesia ya. Kemoceng saya masuk di bawah apa namanya, mesin jahit itu, butterfly apa, kupu-kupu ya, mesin jahit, injak itu ya, sampai saya masuk itu tetap dipukul terus. Waduh, ampun dah. Jadi ingat mak saya tuh, ingat orang yang selalu menghajar saya gitu ya. Nah, karena mak saya punya pedoman seperti ini, sepanjang kamu masih kecil, kamu masih bisa dibentuk. Tapi kalau kamu sudah, umurnya sudah cukup, kamu nggak bisa dibentuk. Itu yang dipegang teguh oleh mak saya. Makanya begitu saya salah, ampun, pokoknya diajar. Siang hari itu wajib tidur, nggak boleh nggak tidur. Jadi karena saya nggak mau tidur, pernah saya pura-pura tidur, kemudian mak saya tidur, saya turun. Begitu saya turun, mak saya bangun, pegang lagi, pukul lagi, saya tidur. ya siang wajib tidur. Tapi yang menarik, ibu-ibu sekalian kasih Tuhan, saudara sepupu saya ketika beberapa waktu bersama tinggal di tempat saya gitu ya, laki semua, tiap hari itu mereka berantem sendiri. Tiap hari, nggak ada waktu nggak berantem. Baik mereka, tapi seringnya bukannya berantem cuma omongan, karena laki semua pukul-pukulan tiap hari. Saya sampai heran, ini orang kok tiap hari berantem terus. Jadi pukul-pukulan bukannya di rumah saja, sampai keluar rumah pun pukul-pukulan. Jadi jotos-jotosan bener-beneran itu tiap hari. Kalau mereka nggak berantem, rasanya kok sepi, kok ada orang yang berantem gitu ya. Nah, jadi bukan hanya seperti itu. Tetapi apa yang dari apa yang emak saya berperan besar dalam mendidik saya sebagai anak-anak yang masih kecil itu, supaya seperti pedoman emak saya, kalau sepanjang kamu masih kecil, kamu bisa didik. Tapi kalau kamu sudah dewasa, sulit untuk mendidiknya. Ternyata itu mendidik cara yang dengan pukul-pukul itu, nggak perlu dipukul. Saudara sepupu saya tiap hari berantem terus. Itu pun masih dapat ancaman lagi dari
emak saya gitu, bahwa salah tetap aja diajar terus. Waduh, jadi mereka sudah pukul-pukulan, pulang ke rumah dipukul lagi sama emak saya. Dan itu tiap hari, waduh, luar biasa. Nah, apa yang saya sampaikan di depan itu memang berbeda dengan cerita yang ada di Timotius, tapi sebenarnya kita mengerti bahwasanya buat saya ada peran penting dari emak saya atau oma saya. Nah, mari kita sebelum kita lanjutkan lebih lanjut, kita akan baca firman Tuhan satu ayat aja, 2 Timotius 1 ayat 5. Itu di slide ada ya, sudah ya. Sebab aku teringat akan imanmu yang tulus ikhlas, yaitu iman yang pertama-tama hidup di dalam nenekmu Lois dan di dalam ibumu Eunike, dan yang aku yakin hidup juga di dalam dirimu. Nah, ibu-ibu sekalian dikasih Tuhan, ini memang menarik kalau kita baca di bagian ini. Menariknya adalah ini kita bicara tentang Lois. Ya, saya udah kasih banyak tema pada Bu Indriati ya. Lois itu yang terakhir, tapi saya diberi yang pertama karena memang Lois dan Eunike itu namanya hanya tercantum satu kali di Alkitab. Nah, kalau satu kali di Alkitab itu ada nanti istilah teologisnya, karena nggak disebutkan, nanti ibu-ibu pusing ini apa, ini istilah-istilah asing ya. Jadi kalau kami sebagai penafsir Alkitab yang sekolah teologi, ketika itu muncul satu kali kata itu atau orang itu, kita harus hati-hati. Nggak bisa kita terus menerjemahkannya, terus kita menafsirkannya sesuai dengan keinginan kita. Nah, inilah yang saya sebagai penafsir Alkitab, sebagai orang yang belajar Alkitab harus hati-hati banget. Karena Lois dan Eunike, ibu-ibu cek di semua tidak ada. Nah, ini makanya ini sesuatu yang luar biasa gitu kan. Nah, saya akan memberi judul Keteladanan Kesetiaan dan Keteguhan Beriman. Nah, apa sih yang bisa kita dapat di sana? Tanya Ci Yuli itu loh di. Nah, apa sih yang bisa kita dapat ketika kita belajar pada Lois ini? Nah, saya akan coba bersama-sama dengan ibu-ibu semua seperti ini. Keluarga membutuhkan Allah yang hidup dan benar. Nah, kalau kita lihat hal yang seperti ini adalah keluarga. Kita sedang berbicara tahun ini tentang keluarga, begitu ya, berakar dengan keluarga. Keluarga itu membutuhkan Allah yang hidup dan benar. Bukan sekedar keluarga itu ada, tetapi ada kebutuhan yang nyata, yang real, Allah yang hidup dan benar. Tanpa menyadari kebutuhan ini, maka keluarga itu mau dibawa kemana? Nah, kalau lihat seperti ini, kita lihat di Alkitab kita menyebutkan ada Andreas, itu saudara dari Simon Petrus yang mengajak Simon Petrus, saudaranya, untuk berjumpa dengan Yesus dan mengikut Yesus. Kita coba bayangkan, andaikan Andreas tidak mengajak Simon Petrus, mungkin saja Simon Petrus tidak menjadi murid Tuhan Yesus. Itu kan, tapi belum tentu yang diajak itu terima oleh Tuhan Yesus. Tetapi kita melihat ada tindakan aktif dari Andreas untuk mengajak Simon Petrus. Jadi ketika menemukan Yesus yang menjadi guru daripada Andreas, dia tidak diam saja, tapi dia mengajak saudaranya, ikut tuh, ada orang yang namanya Yesus dan aku yakin dia itu seorang yang bukan orang yang biasa, tetapi aku meyakini dia adalah guruku, ayo kami ikut. Dan kemudian Simon Petrus yang agaknya lebih tua itu mengikut Yesus. Kemudian kita bisa lihat juga di bagian ini, bagaimana Timotius itu dididik oleh Eunike ibunya dan juga Lois neneknya. Jadi kita lihat inilah sesuatu yang luar biasa. Dalam tradisi Yahudi ataupun dalam Yunani itu tentang bapak itu penting sekali. Peran bapak itu penting sekali. Tapi kita lihat kasus di Timotius ini tidak ada bapaknya. Tidak disebutkan lagi, dididik oleh ayahnya, tidak ada. Tapi dididik oleh Eunike ibunya dan Lois ibunya lagi. Dan ini hal yang tepat bagi kita sadar, ternyata koper itu atau perempuan, opsi perempuan ini punya peran penting di dalam pendidikan keluarga. Meskipun aneh, saya katakan meskipun aneh. Kok nggak dididik sama ayah? Ketika dia dididik harusnya otomatis ayahnya. Tetapi sama sekali tidak disebutkan nama ayahnya, apalagi sebutkan nama kakeknya, yang tidak ada sama sekali. Oke, kita nggak usah pusingkan hal itu, tapi Alkitab menyatakan sekali lagi ini yang ada satu-satunya dan kita harus hati-hati. Nah, saya mencoba mengembangkan bersama dengan ibu-ibu semua untuk mengetahui persis
siapa sih Eunike, siapa sih Lois dalam keterbatasan informasi yang ada. Dalam perjalanan misi Paulus yang pertama itu sekitar tahun 46 sampai 49. Ya nggak usah diingat-ingat juga, nanti nggak perlu tidak ditanya juga ya. Sekitar 46 sampai 49 itu perjalanan misi Paulus yang pertama. Dia pergi ke Siprus, ke Pafos, ke Perga, Antioquia, di Pisidia, pergi juga ke Iconium, ke Listra dan Derbe. Nah, di Listra itulah agaknya mereka ketemu dengan Lois. Kita nggak tahu Lois atau Eunike dulu gitu ya. Tapi agaknya Lois lebih dulu ketemu dengan Paulus. Nah, kita bisa berkata seperti itu. Saya bisa mengatakan seperti itu karena kebiasaan Rasul Paulus seperti dia ketemu dengan Lydia, penjual kain ungu itu, dia masuk ke rumah ibadat orang Yahudi. Dan kemudian dia mengajarkan tentang Yesus. Dan agaknya si Lois ini ada di rumah ibadat dan Paulus mengajarkan tentang Yesus. Dan kemudian secara singkat dia percaya bahwasanya apa yang diajarkan oleh Rasul Paulus itu adalah benar. Nah, kita mendapati ini, ternyata perempuan-perempuan yang sangat terbatas. Perempuan-perempuan yang dibatasi oleh adat dan budaya. Mereka juga berkesempatan untuk datang ke rumah ibadat. Dan kemungkinan saya menafsirkan bahwasanya Lois ini bukan orang sembarangan. Karena seperti Lydia bisa dia kumpul bersama orang-orang yang lain, itu bukan sesuatu kebebasan yang sekarang kita bisa menerima perempuan, dan perempuan itu punya derajat yang sama dengan laki-laki. Ini masih zaman katakan abad pertama. Kalau Lydia bisa, dia orang besar. Dia punya kedudukan dan dia disebutkan orang yang kaya dan mendukung pelayanan daripada Rasul Paulus. Kemungkinan Lois juga seperti itu. Tapi sekali lagi kemungkinan, bukan pasti ya sekalian ya. Nah, menarik lagi bahwasannya apa yang diterima oleh Lois itu dia tangkap baik-baik dan dia hidupi. Setelah itu kan Paulus pergi. Paulus nggak tinggal lama seperti kemarin saya khotbah 1,5 tahun ada di Korintus. Paulus kan pergi ke sana kemari dan kalau perjalanannya sekitar itu dia balik lagi ke Yerusalem. Nah, kita perhatikan kalau surat 2 Timotius ini kemungkinan ditulis tahun 67 kemungkinan, tetapi ini ada penafsiran berbeda karena meninggalnya Rasul Paulus itu sekitar 60-an begitu ya. Jadi surat 2 Timotius kemungkinan itu surat yang terakhir yang ditulis oleh Rasul Paulus ketika dia sebelum dibunuh dia oleh pemerintahan Nero gitu ya. Anggaplah sekitar tahun 60-an seperti itu. Nah, kita mengerti ketika Paulus menulis surat kepada Timotius ini sekitar tahun 60-an. Jadi kalau Rasul Paulus mengabarkan tahun 46 sampai 49, jadi kurang lebih ada 20 tahun. Dan iman itu tetap ada di dalam diri Lois. Sesuatu yang luar biasa. Maka ketika Paulus menulis dalam 2 Timotius 1:5, sebab aku teringat akan imanmu yang tulus ikhlas, maksudnya pada Timotius, iman yang pertama-tama hidup dalam nenekmu Lois. Wow, sesuatu yang luar biasa. Ketika Paulus berjumpa kembali dengan Timotius, atau juga anak rohani daripada Rasul Paulus, dia mengingat iman yang hidup dalam diri neneknya Lois, jadi neneknya Timotius maksudnya Lois. Nah, kita melihat kan penyebutan itu tidak pernah begitu saja, tapi ada maksudnya. Kenapa disebutkan nenekmu Lois bukan ibumu Eunike dulu? Jadi maka tadi saya menafsirkan kemungkinan yang bertobat pertama adalah si nenek Lois ini, bukan Eunike. Bisa saja bersamaan waktunya, tetapi Lois lebih menonjol disebutkan. Dan kan tidak penting-penting amat begitu kan menyebutkan neneknya, cukup maminya saja atau ibunya itu cukup. Tetapi ketika Lois masuk, artinya ada peran penting di sana. Peran pentingnya adalah kemungkinan dia pembesar, tapi itu sekali lagi masih kemungkinan. Tetapi Lois, saya menafsirkannya lebih dulu percaya, dan Paulus melihat perubahan besar di dalam diri Lois ketika dia menerima Tuhan Yesus, sehingga Paulus pun ingat, itu sesuatu yang luar biasa, Ibu sekalian kasih Tuhan. 20 tahun iman itu bukan hanya diterima begitu saja.
tetapi Lois hidup di dalam iman percayanya yang begitu kuat, sehingga dia bisa membawa, kalau boleh dikatakan, Eunike, anaknya perempuan, dan juga mendidik Timotius di dalam iman percayanya. Nah, kita coba perhatikan. Ketika dia menangkap firman, dia ditangkap oleh Tuhan, dan dia bertobat, percaya pada Tuhan. Dari dia mendatangi tempat ibadah dia orang Yahudi, meskipun namanya juga asing dalam Yahudi karena dia tinggal di Listra, itu daerah Eropa seperti itu, ya dia bisa berganti nama. Lois mungkin dia punya nama Yahudi, ya. Juga Eunike juga nama daratan Eropa, bukan nama Yahudi. Jadi nama-nama itu kemungkinan karena mereka hidup di daerah seperti itu. Jadi kalau sekarang kita lihat misalnya orang-orang keturunan Tiongkok, ya, di Indonesia namanya nama Indonesia. Saya kan nama Indonesia, bahkan saya tidak punya nama Tiongkok gitu, ya. Nah, kira-kira seperti itu. Namanya kok bukan Yahudi, tetapi yakin mereka orang Yahudi. Ketika iman itu dihidupi, dan 20 tahun perjalanan itu melihat bahwasanya ini sesuatu yang luar biasa. Ada cucu yang dihasilkan di dalam penginjilan Rasul Paulus yang pertama kali pada mereka, dan iman itu terus tumbuh dan nyata di dalam diri Timotius. Kemarin saya juga menyinggung dalam khotbah saya tentang buah roh. Bagaimana orang dilihat. Lihatlah buahnya, rasakan buahnya. Ketika buah itu ada, itu tidak muncul tiba-tiba, tetapi hasil dari proses iman kita. Ketika melihat Timotius, Paulus melihat ada buah roh yang muncul dalam diri Lois, termasuk juga Eunike sebagai ibu. Itu luar biasa. Nanti kalau kita perhatikan di dalam surah yang lain, bagian yang lain, Kisah Rasul 16 ayat 1, Ibu bisa melihat Kisah Rasul 16 ayat 1, disebutkan seperti ini. Paulus datang juga ke Derbe dan Listra, yaitu satu keterangan. Jadi kalau kita lihat itu kan untuk perbandingan aja, ya. Ke Derbe dan Listra, artinya ke Derbe dan Listra itu mereka ketemu. Di situ ada seorang murid bernama Timotius, ya, jelaskan dari Listra mereka. Ibunya adalah seorang Yahudi dan telah menjadi percaya, sedangkan ayahnya seorang Yunani. Perhatikan. Nah, ini kita lihat ada satu gaya yang berbeda, bukan? Ketika Paulus menyebut nenek daripada Timotius adalah Lois. Kenapa dia bisa menyebut neneknya namanya Lois dan ibunya Eunike? Karena Paulus mengenal persis dari Timotius yang menjadi anak rohaninya. Tetapi di Kisah Para Rasul, Lukas tidak menyebutnya. Lukas bukan murid Tuhan Yesus langsung, dan Lukas dia adalah seorang dokter, dia ikut dalam pelayanan, dia juga mengabarkan Injil, tetapi dia tidak mengenal Timotius lebih dalam. Maka disebutkan ibunya seorang Yahudi yang telah menjadi percaya, sedangkan ayahnya seorang Yunani. Cuma begitu saja. Yaitu kita lihat gaya penulisannya tentang Lukas dan Paulus berbeda. Lukas mencatat kejadian, apa yang terjadi, besok terjadi. Paulus mencatat dan mengenalnya. Maka berbeda kan, orang yang cuma mengerti dan hidup bersama tentunya berbeda. Nah, kita melihat nanti sekali lagi ibu-ibu bisa cek di Kisah Rasul 16 ayat 1. Bagaimana kita melihat, Rasul Paulus ternyata mengenal persis apa yang terjadi dalam kehidupan Timotius ini. Maka dia menyebutkan bahwasannya apa yang terjadi dalam dirimu hasil dari nenek Lois itu bukan sesuatu yang biasa-biasa saja gitu kan. Tapi karena dia mengenalnya itu, kemudian kadang kita terusik gitu ya, dan ini nggak penting-penting amat. Ayahnya gimana gitu, ayahnya tuh gimana, Pak? Dia nggak punya ayah. Ya memang saya singkat aja. Di dalam kata yang di Rasul 16 ayat 3 itu Paulus mengatakan Paulus mau supaya Timotius menyertainya dalam perjalanan. Paulus menyuruh menyunatkan Timotius karena orang Yahudi di daerah itu, sebab setiap orang tahu bahwa bapaknya adalah seorang Yunani. Nah, tidak mudah anak seorang Yunani mengikut Paulus mengajar pada orang-orang kebanyakan orang-orang Yahudi. Nanti diperdebatkan. Salah satu perdebatannya karena nggak sunat, maka disuruh sunat. Singkat cerita seperti itu. Nah, di dalam kata itu ada kata yang namanya hubarkan, itu bahasa Yunani, nggak penting-penting amat juga. Diduga
ayahnya sudah meninggal dengan pemakaian seperti itu. Jadi Yunika ini seorang janda. Kapan dia meninggal nggak ngerti juga. Padahal kalau mengikuti adat Yahudi, mengikuti adat ibunya, bayi Yahudi itu disunat dari ke-8, gitu kan. Tapi ini dia mengikuti adat Yunani, adat ayahnya. Jadi bayi itu tidak disunat pada hari ke-8. Jadi kita ngerti Timotius, dia dididik oleh orang Yahudi, tetapi bapaknya adalah orang Yunani. Jadi ini percampuran gitu ya. Kemudian gimana yang dominan? Bisa dua-duanya dominan. Tetapi dalam pendidikan ini, sepertinya, dan kita duga bersama, duganya kuat, yang dominan adalah dari pihak istri, bukan dari suaminya atau orang Yunani. Nah, kita lihat sekali lagi, ibu-ibu sekalian kasih Tuhan, keluarga membutuhkan Allah yang hidup. Dan yang kita dapat adalah ketika mendapat kabar bahwasannya mendapat berita Yesus adalah juru selamat, Yesus itu Mesias, dihidupi oleh Louis. Begitu juga dengan Yunika ibunya. Bagaimana mereka bisa mengerti bahwasannya ini loh ada keluarga penting, meskipun berbeda. Ini ada Yunani, ini ada Yahudi. Tetapi mereka mengajarkan, keluarga ini butuh juru selamat. Keluarga ini butuh Allah yang hidup dan benar. Dan mereka menemukan. Jadi mungkin berbeda dengan apa yang diajarkan oleh ayah daripada Timotius. Nggak disebutkan ya Timotius itu sampai berapa lama usianya memang tidak disebutkan namanya saja kita nggak ngerti. Tetapi dominasi dari pihak istri dari Yunika sekaligus juga neneknya Lois ada di jalan yang tepat. Karena mereka menemukan Allah yang hidup itu dan diajarkan di dalam keluarga. Itu bagian yang pertama. Dan bagian yang kedua, kita juga mengerti bahwasannya ada peran strategis. Saya menyebutkan seperti itu. Peran strategis. Jadi orang tua punya peran strategis atau peran menjalankan pemuritan anak-anak sebagai prioritas utama atau yang utama. Nah, kadang kita di dalam berkeluarga, perempuan seringkali ya sudah, jalankan aja, kamu mendampingi suami, kemudian kalau bekerja selain bekerja, sekarang modelnya kan perempuan bekerja juga. Tetapi kita perlu ingat dan kita perlu tahu bahwasannya pemuritan anak-anak itu harusnya sebagai prioritas utama kalau kita dianugerahkan Tuhan punya anak. Ya kita prioritas yang utama. Kemarin saya juga menyebutkan bahwasannya 3 bersaudara anak dari almarhum Pak Bambang dengan Bu Indriati melayani semua. Oh, itu luar biasa buat saya. Karena saya tidak mungkin melakukan hal itu. Kakak saya dan saya tidak semuanya Kristen dan bukan satu gereja juga gitu. Kami tidak pernah melayani bersama sampai sekarang pun tidak pernah melayani dan kemungkinan tidak melayani bersama karena kakak saya ada yang Katolik gitu ya, saya Kristen. Nah, karena kami memang tidak diprioritaskan, orang tua kami tidak memuridkan kami sebagai orang-orang yang harusnya bagaimana? Tidak. Misal lebih bebas saja, kamu mau agama apa, terserah gitu aja. Ya, saya bersyukur saya bisa mengenal Tuhan. Maksudnya seperti ini. Jadi pemuritan itu adalah sebenarnya satu peran strategis bagi orang tua. Bagaimana kita menangkap anak-anak. Dan kalau kita lihat cerita ini, kasus ini, bagaimana peran daripada perempuan strategis sekali menjalankan pemuritan anak-anak itu sebagai prioritas utama dari keluarga Kristen. Kita ingat Ulangan 6 ayat 7 khususnya mulai dari ayat yang pertama, boleh ayat 4 terutama sampai dengan ayat 10 itu bagus sekali, tapi ambil ayat yang 7 aja. Haruslah engkau mengajarkannya berulang-ulang pada anak-anakmu dan membicarakannya apabila engkau duduk di rumahmu, apabila engkau sedang dalam perjalanan, apabila engkau sedang berbaring, dan apabila engkau bangun. Artinya simpel aja, bukan kita letter seperti ini, apa yang kita baca kemudian kita lakukan, tidak seperti itu. Tapi maksudnya adalah kita punya peran strategis untuk kita terus mengajar anak kita di dalam setiap kesempatan yang ada. Mengajar kita pikir harus satu sistematika yang bagus seperti anak. Enggak kok. Kita bisa mengajar dengan hal yang sederhana, tetapi itu tentang firman Tuhan sangat bisa. Dan kita bisa melakukannya terus berulang-ulang. Ketika anak melakukan kesalahan, kita
kita ajarkan lagi seharusnya seperti ini. Ketika anak bertanya harusnya bagaimana, ya kita harus mengajarkan mereka terus berulang-ulang tanpa mereka bertanya pun kita harusnya mengajarkan ini loh yang benar, ini loh yang bagus. Nah itulah kita ajarkan dengan berulang-ulang. Kalau firman Tuhan berkata kita berulang-ulang mengajarkan, itu akan ditangkap oleh para pendengar kita. Kalau kita mengajar pada anak kita, itu akan ditangkap sebagai pengajaran berulang-ulang dan sadar tidak sadar. Itu menjadi satu hal yang hidup di alam bawah sadar mereka. Kalau saya bisa bercerita tentang nenek saya, karena saya diajar dan saya mengerti kalimatnya, sepanjang kamu masih muda, kamu memang harus diajar. Tapi nenek saya mengambil itu secara tulisan ya, diajar beneran gitu, dipukuli gitu. Tapi yang betul ada diajarkan tentang kebenaran-kebenaran. Nah, kalau itu terus diulang-ulang, itu udah satu pengajar. Bahkan saya bisa dalam pemikiran yang usil seperti itu ya. Kalau saya itu mempercayai misalnya kata itu menjadi juru selamat saya, dan kemudian saya ajarkan pada orang, kok lucu kamu ngajarin kata kok yang menjadi juru selamat, tapi saya ajarkan hidupi, saya ajarkan, bener loh kata itu seperti ini, orang-orang itu bisa ikut percaya. Kekuatan daripada kalimat yang terus berulang-ulang itu, dan melihat apa yang saya lakukan, dan saya sungguh percaya orang itu bisa ikut. Nah, ini yang keliru saja bisa, apalagi yang benar. Harusnya kita memakai peran strategis ini dalam kehidupan rumah tangga, khususnya untuk para perempuan yang ada. Pakai ini untuk mengajarkannya berulang-ulang. Ini kita mulai tahun 2022 dan di bulan Januari. Kalau kita terus mengajarkan terus berulang-ulang, dan nanti akhir tahun kita lihat seperti apa, kita nggak ngerti. Pengajaran seperti apa yang kita ingin sampaikan pada anak, tentunya adalah pengajaran berdasarkan firman Tuhan. Nah, kalau kita lihat lagi Efesus 6 ayat 4. Dan kamu bapak-bapak, ini bicara tentang ayah ya. Janganlah bangkitkan amarah di dalam hati anak-anakmu, tetapi didiklah mereka di dalam ajaran dan nasihat Tuhan. Ini menarik sebetulnya, karena di dalam pengajaran Rasul Paulus, bapak itu yang harus ngajar gitu. Makanya dipesankan seperti ini. Didiklah mereka di dalam ajaran dan nasihat Tuhan. Pelatihan rohani di masa kanak-kanak itu sangat penting untuk sekalian. Ada seorang besar mengatakan, anakmu berikan saya anak-anak dan saya tangkap dia. Saya akan didik dia dan dia akan menjadi pemimpin bangsa. Beri saya anakmu, serahkan padaku. Cukup 7 tahun aja. Dan anakmu akan jadi pemimpin bangsa. Luar biasa. Jadi betapa pentingnya pendidikan di masa kanak-kanak. Itu sesuatu yang luar biasa. Apakah kita menangkap bagian ini penting atau tidak penting? Kalau kita kelewatan masa kanak-kanak itu, maka kita akan sulit untuk mengarahkannya. Dalam satu diskusi saya dengan seorang ahli psikologi terkenal di Indonesia, ini ada kasus seperti ini nih. Ini anak ini usianya 25 tahun. Kemudian wakalnya setengah mati. Gimana ya bisa ngasih pendidikan pada dia? Respon pertama adalah, sudah terlambat ini. Kok terlambat? Kalau dia di bawah 20 tahun, kita masih bisa bentuk dia. Tapi sudah 25 tahun terlambat. Betapa menyedihkannya. Harusnya pelatihan rohani memang dimulai di masa kanak-kanak. Kita pakai peran kita. Dan sekarang mayoritas di antara kita adalah sudah punya anak yang cukup besar gitu ya. Meskipun masih ada yang kecil. Berbahagialah kita masih bisa mendidik anak kita. Tapi sekali lagi tema kita kan tentang Lois. Nah, siap mendidik cucu-cucu kita meskipun dalam segala keterbatasan. Kalau kita itu masih punya orang tua, nenek ini kan terbatas begitu ya. Tapi masih bisa mendidik dengan hal sederhana, terima kasih misalnya seperti itu, hal yang umum. Tapi mendidik dalam ajaran Tuhan kita lakukan. Karena kita tahu bahwasanya seperti di awal tadi, keluarga ini harus tahu Allah yang benar. Kita punya peran. Kalau sebagai anak, kita akan terus punya peran terus. Karena kita masa-masa sebagian besar dari kita
punya cucu gitu ya. Nah, didiklah mereka. Karena pelatihan rohani di masa kanak-kanak begitu penting. Tapi juga perlu kita mendidiknya, perlu kita ingat bahwasanya itu dari kitab suci kalau Alkitab. Sekarang kita kenal dengan Alkitab kita. Coba kita berpikir seperti ini. Alkitab itu ada setelah sekitar 300 tahun atau abad ketiga gitu ya. Louis dan Eunike belum ada Alkitab. Mengajarnya pakai perjanjian lama. Kemungkinan dia mengajar dengan Taurat Musa atau dengan kitab-kitab Nabi atau yang lain, itu bukan terkumpul jadi satu loh, ibu-ibu sekalian kasih Tuhan. Suratnya masih bertebaran, bahkan kita mengingat ketika Yesus masuk ke tempat ibadah, di dalam tempat ibadah itu, dalam sinagog itu, Yesus mengambil gulungan kitab, gitu kan. Kemudian dia bacakan. Nah, disitulah kitab suci itu ada dan dibacakan. Itu bukan dari Taurat Musa, tetapi dari surat para nabi gitu. Nah, itu terpisah-pisah. Bagaimana Louis dan Eunike itu mengajar dan mengerti kitab suci? Hampir pasti mereka ke tempat ibadah dan mereka membaca itu, dibacakan mungkin pada Timotius, dan atau mereka ingat-ingat dan kemudian diajarkan. Dan mereka ajarkan berulang-ulang, kemungkinan seperti itu. Tetapi itu bagian yang bukan 100% lengkap. Ada nilai-nilai yang diajarkan melalui kehidupan mereka. Jadi melalui Louis, nenek daripada Timotius, ataupun dari Eunike, saya sebutnya ini double dua, tapi sekali lagi lebih kepada Louis ya. Ada praktek iman di dalam keseharian mereka. Dan ini bagian yang penting, sekali dikasih Tuhan. Ketika ada praktek iman di dalam kehidupan mereka ini, diingat kuat di dalam diri Timotius. Kita ngerti ketika Timotius dipanggil melayani. Timotius itu masih muda, mungkin masih malu-malu, masih ragu-ragu apakah saya benar-benar bisa main atau tidak, kan kira-kira seperti itu ceritanya gitu ya. Tetapi dari apa yang diajarkan oleh Louis, secara khusus kita bicara pada ini, dari praktek iman keseharian, itu berhasil mendidik Timotius menjadi anak yang setia dan melayani Tuhan. Luar biasa bukan? Tapi perlu diingat, di masa kini, ketika kita bisa mendidik anak, kita pengen anak kita baik, seringkali kita tidak rela untuk melepas anak kita menjadi hamba-hamba Tuhan. Kenapa? Karena pertimbangan orang-orang tua, jadi hamba Tuhan itu susah. Jadi hamba Tuhan itu terbatas. Ya memang seperti itu. Tetapi kalau kita berani mengajarkan tentang kebenaran firman Tuhan, saya kasih tantangan pada ibu-ibu semua tempat ini. Rela nggak anak kita atau cucu kita menjadi hamba Tuhan? Seringkali, udahlah kamu saya didik aja di dalam jalan Tuhan. Tapi begitu, iya bagus, mau jadi hamba Tuhan, janganlah jadi hamba Tuhan, yang lain saja, kamu jadi aktivis saja. Oke, ini satu tantangan buat ibu-ibu semua, perempuan-perempuan yang ada di GKI Pengharapan. Kalau memang kita mau mendidik saya dengan firman Tuhan, rela enggak melepas anaknya jadi hamba Tuhan? Saya selalu mengingatkan pada Ibel dan Bebe gitu ya. Mereka tuh selalu kesulitan bertanya. Dan saya pun juga jawabannya ada dua hal, makanya mereka kesulitan. Saya selalu ingatkan mereka, kalau Tuhan panggil kamu, baik Ibel dan Bebe, jawab, jangan tunda, jadilah kamu hamba Tuhan. Kan tidak bisa kaya, Pi, gitu. Ya memang kami andaikan ada orang yang ngasih kami mobil mewah gitu ya, mewah itu maksudnya harga miliaran, nggak akan pakai. Kami tahu hamba Tuhan harus hidup sederhana. Kalau dikasih itu ngomong aja langsung boleh dijual nggak, buat tabungan aja gitu kan. Tapi kami nggak boleh pakai gaya hidup mewah. Itu yang kami dikasih apa seperti itu. Apa yang lebih mau lagi Ferrari atau apa? Ya kami nggak pakai. Karena kami harus belajar hidup sederhana. Menjadi gembala jemaat ya sederhana. Uangnya boleh banyak, oh boleh. Tetapi bukan tujuannya untuk mencari uang, itu tidak. Tapi hidup sederhana harus diterapkan. Maka ketika kita tanya, tidak bisa kaya, ya betul. Karena tujuannya bukan untuk kaya.
tapi kamu tujuannya untuk melayani Tuhan. Tidak mau, Win. Ya udah, tapi pesan papi adalah kamu kalau Tuhan panggil kamu, papi sangat setuju kamu jadi hamba Tuhan. Tapi yang kedua, saya kan salah dua. Kalau kamu nggak dipanggil Tuhan, kamu jangan sekali-kali daftar jadi hamba Tuhan. Karena hamba Tuhan tidak panggilan itu berat sekali. Jadi hamba Tuhan tidak panggilan itu berat sekali. Karena tes masuk perguruan tinggi, masuk seminari, selalu tanya bagaimana dengan panggilan pelayanan. Kalau kami, maksud saya dengan Nicholas ada di saat pasti tanya pertama kali hal itu, suruh ceritain bagaimana panggilan pelayanannya gitu, kenapa kamu milih jadi sekolah di seminari ini, harus sebutkan itu. Dan kalau itu wah nggak kuat, nggak diterima gitu. Jadi kita bersyukur punya Nicholas, meskipun masih muda, tapi dia punya panggilan pelayanan yang oleh saat dinilai boleh untuk studi. Jadi masuk dunia itu berat juga. Jadi satu sisi saya mengatakan kalau ada panggilan jangan ditolak. Yang kedua, kalau nggak ada panggilan jangan masuk gitu kan. Mereka bingung. Jadi tiba-tiba mereka kata, tapi saya mau masuk jadi hamba Tuhan, bukan langsung saya, oh ya masuk. Enggak, saya akan tanyakan ada panggilan enggak? Kalau nggak ada, artinya kesiapan dari kita sebagai orang tua, dari kalau ini sekarang dari para perempuan-perempuan yang ada. Kalau emang anak kita ingin menjadi hamba Tuhan, relakan, dan didik dia, arahkan dia untuk menjadi pelayan Tuhan. Pelayan Tuhan itu sukacitanya luar biasa, melebihi daripada orang-orang. Maksudnya kalau kita memang ada di dalam panggilan itu ya, sukacitanya itu luar biasa. Kenapa? Karena tidak semua orang diberi kesempatan untuk melayani Tuhan. Menjadi hambanya Tuhan, tidak semua orang diberi kesempatan. Nah, sampai hari ini pun saya juga masih mengerti ada orang-orang yang punya panggilan menjadi pelayan Tuhan. Dan itu belum tercapai. Tuhan selalu menggelisahkan dia. Bagaimana menjadi hamba Tuhan? Ketika saya bicara dengan orang ini, saya ikut sedih juga. Kenapa kesempatan nggak dibuka? Karena bukan soal panggilan saja. Gereja ada aturan-aturan yang harus diterapkan seperti itu, jadi nggak mudah. Nah, ibu-ibu yang dikasih Tuhan, sekali lagi mendidik penting, tapi ya harus merelakan itu juga penting. Nah, bagian yang lain adalah sesuai dengan tema kita, yaitu keteladanan kesetiaan. Ini penting. Saya meyakini Louis seorang janda. Begitupun dengan Yunika. Sekali lagi, berapa lama mereka menjanda kita nggak mengerti gitu, tapi hampir pasti dia jadi janda. Nah, janda itu di dalam masa-masa tulisan Rasul Paulus atau abad-abad pertama adalah orang-orang yang harus diperhatikan, orang-orang yang dianggap lemah. Maka kalau nanti diakan itu salah satu pelayanan adalah memperhatikan para janda, betul kan? Dianggap lemah. Tapi mereka bisa hidup di dalam iman percaya mereka. Louis di dalam masa tuanya, jadi kalau dia percaya anggaplah itu 20 tahun, dia semakin berakar, semakin kokoh di dalam Tuhan. Orang yang menganggap dia lemah, tapi mendidik cucunya dengan sangat perkasa. Mengapa ini menjadi keteladanan kesetiaan? Dia mempertahankan hidupnya sebagai seorang janda dalam kesetiaan. Tidak tahu apakah dia punya kesempatan nikah, mungkin saja. Karena masih bisa. Karena dalam tulisan-tulisan yang lain, orang-orang di sekitar Eropa itu justru bangga ketika menyebutkan saya adalah istri kesekian daripada orang ini. Jadi bukan istri kesekian, bukan disebutkan saya cuma orang kedua, tidak, orang ke-23 itu bangga malah. Cuma dengarnya, ini istri saya ke-23, namanya aja mungkin lupa pada waktu itu ya. Jadi masih bisa saja, tapi dia kita tidak punya informasi lebih lanjut, tapi dia hidup sebagai janda. Dan perlu diketahui itulah masa sukar kekristenan. Menjadi Kristen berisiko. Kalau kita membaca tulisan Rasul Paulus di 2 Timotius, kemungkinan yang terakhir itu lah. Paulus sendiri pun kan juga dibunuh. Dalam tradisi dia dipenggal kepalanya, tapi sekali lagi kita tidak ngerti. Tapi tradisi mengatakan, sumber tradisi mengatakan Paulus dipenggal kepalanya.
di masa Kaisar Nero memerintah di Roma. Dan wilayah ini adalah wilayah di mana Paulus mengabarkan Injil kan ke Eropa, gitu kan, di luar Israel. Itu juga mengalami masa sukar kekristenan. Tetapi mereka, khususnya Louis, memberikan keteladanan, kesetiaan, dan pengajaran kepada Timotius. Apa sih bisa kita tangkap? Iman itu pada Tuhan tidak dipengaruhi oleh situasi. Tapi iman itu berdasar dan berakar pada kebenaran. Sekali lagi saya ulangi lagi, iman itu tidak berdasar pada situasi. Tapi iman itu berdasar pada kebenaran. Kalau kita menghidupi kebenaran itu, apapun situasinya, ya kita tidak akan beranjak. Tetap aja kita ada di dalam iman yang kita tangkap sebagai kebenaran. Dan itulah iman. Kalau iman berdasarkan situasi, situasi menyenangkan, kita beriman pada Tuhan. Kita situasi sukar, kita tidak beriman sama Tuhan. Itu bukan beriman. Kemarin juga saya sudah sebutkan di dalam khotbah saya. Iman itu dasarnya dari kebenaran. Mengetahui Allah yang benar. Yesus adalah Mesias. Itulah yang kita hidupi. Jadi dia dan mendidik Timotius di dalam keteladanan kesetiaan yang dijalani oleh Louis sebagai seorang nenek. Dia membuktikan 20 tahun hidup bersama dengan Tuhan. Tidak pernah mengecewakan. Bagaimana dia bertahan di dalam kesukaran, khususnya tekanan-tekanan ketika dia menjadi orang Kristen. Jadi ini kalau sedikit cerita aja, ini menurut tradisi juga. Karena ini ditulis di dalam banyak tempat, jadi tradisi ini sangat kuat. Nero itu membuat kerusuhan dengan membakar rumah-rumah yang ada di Roma. Dan kemudian dia menuduh orang-orang Kristen yang melakukannya. Maka dia bisa membantai orang-orang Kristen, menganiaya orang-orang Kristen yang dasarnya daripada Nero sendiri. Betapa jahatnya Nero dan orang-orang itu menjadi tujuannya. Nah, kalau seperti itu, orang Kristen dituduh, wah ini nggak gampang, ada sentimen tentang ras gitu kan. Kalau kita ngomong tentang Sara gitu, tentang Sara, wah ini orang-orang Kristen pasti dikejar juga, mengerikan hidup di zaman Nero seperti itu. Tetapi kita mendapati bahwasannya Louis tetap hidup di dalam iman percayanya. Nah, ada satu rahasia yang buat saya besar gitu ya. Kalau kita membaca 1 Timotius 2 ayat 12, Ibu bisa membaca di Alkitabnya masing-masing ya. Saya sebutkan aja 1 Timotius 2 ayat 12. Paulus berkata demikian. Ini surat yang sama tapi surat yang pertama, 1 Timotius. Aku tidak mengizinkan perempuan mengajar dan juga tidak mengizinkannya memerintah laki-laki. Hendaklah ia berdiam diri. Ini tentang posisi perempuan. Perempuan itu Paulus pandangannya dia adalah perempuan itu tidak boleh ngajar. Ini pandangan Rasul Paulus. Maka ketika di dunia yang sekarang ini yang kita jalani GKMI khususnya enggak. Kita enggak berpandangan pada Rasul Paulus. Perempuan itu boleh mengajar. Kalau bukan masalah emansipasi saja, perempuan boleh mengajar. Tapi kita lihat ini surat yang sama, cuma di surat yang pertama tidak mengizinkan mengajar. Tetapi sekarang di surat 2 Timotius pasal 1 ayat yang kelima, Paulus mengakui bahwasanya Louis itu mendidik Timotius. Mari Ibu sekalian ya. Jadi Paulus pandangannya adalah dia tidak setuju perempuan mengajar. Tetapi ketika dia menyebutkan Timotius dididik oleh Louis, artinya Paulus sendiri dengan argumentasinya tentang perempuan tidak boleh mengajar, ternyata dia mengakui bahwasanya ini dididik oleh perempuan gitu ya. Itu luar biasa menurut saya, ini satu hal yang besar yang dapatkan. Loh, Paulus itu pandangannya tidak boleh kok perempuan mengajar. Kenapa itu boleh mengajar gitu kan? Nah, tentunya kita apakah Paulus itu pelin-pelan? Tidak menurut saya. Di tempat umum perempuan buat Paulus tidak boleh mengajar. Maka tidak disebutkan ada nama-nama perempuan. Meskipun dalam pelayanan Paulus ada nama Priscilla disebutkan, dia bersama dengan Aquila, tapi yang mengajar Paulus gitu kan. Nah, khusus untuk mendidik
Timotius, Paulus mengakui dialah yang mendidik. Artinya yang mengajar Timotius adalah Luis. Paulus boleh datang ke Listra, tetapi yang mendidik berikutnya adalah Lois melalui keteladanan kesetiaan. Ini menarik Ibu sekalian. Ketika kita melihat bagian ini, ada larangan perempuan mengajar, tetapi Lois tetap mendidik cucunya. Luar biasa bukan? Apakah ini menyalahi Alkitab juga? Kok disebutkan di Alkitab? Alkitab kan nggak pernah keliru. Tidak, Alkitab kan nggak pernah keliru. Bagian kita, meskipun ada pengajaran Rasul Paulus, dia tidak setuju tentang perempuan mengajar. Ini kan hal yang kita bisa perdebatkan gitu. Kalau yang nggak bisa ya itu tentang dasar-dasar iman kita. Tapi bagian yang kita perdebatkan. Bukan berarti kita menyalahi Alkitab saat tidak. Ya, kita mengerti bagian itu. Tetapi hidup di masa seperti itu, Alkitab belum lengkap, belum dikemas jadi satu. Luis sudah melakukan bagiannya. Keteladanan, kesetiaan dia di dalam mengajar. Ternyata itu juga bukan bagian yang tidak disukai oleh Rasul Paulus, tetapi diakui oleh Rasul Paulus. Suatu yang luar biasa. Maka kalau sekarang anggapannya sekarang kita kan bagian mendidik adalah para pria, para ayah. Kan kita menganggap seperti itu, maka bapak-bapak didiklah anakmu. Betul itu. Apakah perempuan tidak boleh ngajar? Mendidik anaknya? Boleh. Belajarlah daripada Luis. Boleh kok. Dan Rasul Paulus mengakui yang mendidik adalah Luis. Beserta tentunya dengan maminya atau ibunya itu Yunika. Mengajarlah selama kesempatan itu ada. Tapi ajarkan di dalam iman percaya pada Tuhan. Dan bagian yang terakhir, selain daripada keteladanan kesetiaan, itu keteguhan beriman. Jadi iman itu yang terjadi adalah bertumbuh melalui pertobatan. Iman juga sudah ngomong. Kalau cuma perubahan terjadi, tetapi bukan hasil dari pertobatan, itu bukan jalur yang tepat. Orang bisa dibaptis, orang bisa mengaku percaya pada Tuhan, tetapi tanpa pertobatan, itu bukan iman Kristen. Ini sekaligus juga menjadi tantangan bagi kita. Bagi kita yang keluarga Kristen, seringkali kita bertanya, saya bertobat, saya nggak pernah mengalami pertobatan apa ya? Pokoknya saya lahir sudah Kristen kok, dan sekarang saya Kristen ikut Tuhan. Nah, pertobatannya di mana? Jadi pertanyaan bukan? Kalau saya jelas karena saya bukan dari keluarga Kristen dan saya memang nakal kecil gitu ya. Remaja pun saya masih nakal, tapi ketika saya ditangkap Tuhan, saya harus mengerti pertobatan saya di mana. Mungkin kita tidak mengalami hal yang besar, tetapi ketika perubahan itu terjadi, Tuhan bisa menangkap kita dengan hal yang sepele dan kita sungguh-sungguh mengikuti Dia. Dan itulah satu titik awal kita bertobat. Bukan hanya soal tradisi. Kemudian kalau kita bicara lagi tentang keteguhan beriman, ini ada keragaman budaya. Menantunya, itu salah orang Yunani maksudnya, menantu orang Yunani. Jadi tidak membatasi iman pada Kristus. Orang Yunani itu baru diberitakan tentang Injil. Jadi keluar daripada Yerusalem, keluar daripada Israel, keluar dari Israel dan mengkabarkan Injil. Tapi sekali lagi keragaman budaya ternyata tidak membatasi iman pada Kristus. Luis tetap bisa mengajar cucunya meskipun menantunya orang Yunani itu. Ada ajaran-ajaran yang ditangkap dan ternyata itu dominan dan kuat. Berhasil menangkap Timotius. Dan yang lain seperti yang tadi di awal, tetap beriman sekalipun di masa sukar. Inilah bukti satu keteguhan beriman daripada Luis. Tidak disebutkan lagi seperti apa. Apakah Luis mengalami kesulitan besar ketika dia beriman? Kita nggak ngerti. Tetapi masa itu, masa yang sukar di dalam kekristenan. Ibu yang dikasih Tuhan, pesan yang penting adalah di dalam pelajaran atau
firman Tuhan, renungan firman Tuhan pada saat ini. Mari kita terima Injil. Terima Injil keselamatan itu. Dan jangan pernah ragu, karena itulah kebenaran. Seperti yang dialami oleh Louis. Dia terima Injil itu, dan dia hidupi. Terima Injil, dia hidupi. Tapi dia tidak berhenti pada dirinya. Dia ajarkan. Jadi di akhir saya mengatakan, terima, hidupi, dan ajarkan. Inilah keteladanan kesetiaan dan juga keteguhan beriman. Terima, hidupi, dan ajarkan. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami bersyukur bisa belajar daripada Louis, seorang nenek, tetapi punya iman yang besar pada Engkau. Ketika Louis menerima firman-Mu, dalam keterbukaan hatinya, ada perubahan besar yang terjadi dalam hidupnya. Dia terus menghidupi firman Tuhan di dalam segala kondisi apapun. Dan kami belajar itu Tuhan. Di dalam hal yang terjadi dalam dia berhasil untuk mengajarkan firman Tuhan itu. Termasuk juga kepada Timotius. Berkati setiap kami ya Tuhan, khususnya untuk para perempuan. Apapun sebetulnya yang dilakukan, diperjuangkan sungguh-sungguh, meskipun dianggap lemah. Tetapi Tuhan berkenan untuk menangkap dan memuliakan orang-orang yang dianggap lemah, dianggap orang-orang yang terpinggirkan, baik kaum perempuan, tetapi Tuhan memuliakan para perempuan ini. Siapapun kami ya Tuhan, jangan pernah kami merasa lemah. Jangan pernah kami tidak merasa tidak berdaya. Karena sungguhnya kami semua mampu untuk mengajarkan kepada orang-orang yang kami kasih, khususnya mengajarkan firman Tuhan, mengajarkan kebenaran firman Tuhan. Berkati setiap kami Tuhan. Ganti kesempatan di mana kami menjadi Louis di masa kini. Kami boleh menghasilkan cucu-cucu yang hebat, cucu-cucu yang memuliakan Tuhan, dan cucu-cucu yang melayani Tuhan dengan sepenuh waktu dan sepenuh hati. Bila firman-Mu ini boleh mengingatkan kami khususnya sebagai orang tua, sebagai nenek, kami belajar untuk merelakan keturunan kami menjadi pelayan Tuhan sepenuh waktu. Di dalam nama-Mu Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Ya, waktu selanjutnya saya serahkan pada Ibu Indriati. Terima kasih Pak Pendeta Edi untuk kebenaran firman Tuhan pada sore hari ini yang mengingatkan kita sebagai seorang wanita, baik sebagai seorang ibu maupun sebagai seorang nenek, agar kita memberi teladan kepada keturunan-keturunan kita, iman yang teguh kepada Kristus. Mungkin sebelum kita masuk doa syafaat, ada pengumuman. Jadi nanti kalau ada ibu-ibu yang mau memberikan persembahan, harap ditransfer ke rekening ini ya. Dan ditulis ini dari koper gitu. Sebelum kita masuk dalam doa syafaat, nanti kita berdoa bersama-sama ya. Kita naikkan pujian doa mengubah segala sesuatu. Sekelilingku ada di luar kemampuanku, ku berdiam diri mencari-Mu, doa mengubah segala sesuatu.
saat kenyataan di depanku mengecewakan perasaanku, ku menutup mata memandangmu, sebab doa mengubah segala sesuatu. Doa orang benar bila didoakan dengan yakin besar kuasanya, dan tiap doa yang lahir dari iman berkuasa menyelamatkan, seperti mata air di tanganmu mengalir kemanapun kau mau. Tiada yang mustahil di matamu, doa mengubah segala sesuatu. Mungkin Bu Yaya bisa tampilkan pokok-pokok doanya. Pertama, kita mengucap syukur untuk firman Tuhan pada hari ini dan atas pemeliharaan Tuhan dalam hidup kita. Kedua, mengucap syukur untuk operasinya Bu Rita boleh berjalan dengan baik, dan Pak Theo yang sudah sembuh dan sama-sama udah keluar dari rumah sakit. Ketiga, kita berdoa untuk kesembuhan bagi Bapak Triyono, Bu Manurung, Bu Eni, dan pemulihan bagi Bu Rita, Bu Suraji, serta Bapak Sukisno. Keempat, kita berdoa untuk kesehatan, untuk ekonomi semua jemaat GKMI Pengharapan. Kelima, berdoa untuk musim penghujan. Saat ini mungkin akan terjadi banjir di mana-mana, kiranya banjir ini boleh cepat surut. Kita berdoa bersama-sama. Slide-nya tetap ada di sini ya Bu Yaya. Nanti penutup akan didoakan oleh Pak Edi. Mari kita berdoa bersama-sama. Bapak dalam surga, terima kasih untuk kesempatan kami dari sore hingga malam hari ini. Kami boleh bersama-sama bersekutu di dalam persekutuan koper TNI Pengharapan. Ya, ini bukan menjadi sekedar persekutuan yang rutinitas saja, tetapi jadi persekutuan yang hidup di antara koper yang ada, Komisi Pengharapan dan anggota-anggota koper yang ada. Kami boleh berinteraksi, kami boleh membangun iman, dan kami terus tinggal kokoh di dalam Tuhan. Memulai tahun 2022 ini, bila kami mendasari semua dalam tangan-Mu ya Tuhan. Kami selalu tidak mengerti apa yang terjadi di depan. Tapi kami sedikit mengerti karena ada COVID yang belum selesai Tuhan. Bila kami, hal ini membuat kami terus bersandar pada Engkau. Di dalam segala keterbatasan pengetahuan kami, bersama-sama dengan anggota koper yang ada, kami bersehati untuk memohon pada Engkau ya Tuhan. Pimpin kami, rengkuh kami di dalam kasih-Mu, dan berkati kami. Agar melalui koper GKMI Pengharapan, gereja kami bertumbuh berkembang, keluarga-keluarga kami diberkati, dan kami sendiri juga semakin tinggal kuat di dalam Tuhan. Begitupun juga dengan anak-anak kami, cucu-cucu kami, semuanya diberkati dan dipimpin oleh Tuhan. Hanya kepadamu lah kami menyerahkan untuk persekutuan koper yang akan kami lakukan sepanjang tahun 2022 ini. Kiranya nama Tuhan dipermuliakan dan semakin banyak ada koper-koper yang juga terus bergabung, dan ada anggota-anggota baru yang boleh kami bawa ke dalam tangan-Mu ya Tuhan. Kami belajar untuk mengajarkan, kami belajar untuk mendidik bagi setiap anggota koper yang ada. Terima kasih Tuhan. Berkati setiap kami,
begitu pengurus koper, begitu anggota koper, dan semua yang terlibat di dalam pelayanan koper. Tuhan memberkati kami semua. Biarlah melalui pembicara-pembicara ataupun pengkhotbah-pengkhotbah yang ada, melalui pelayan-pelayan yang ada sepanjang tahun 2022 ini, semuanya menjadikan satu kesatuan yang Tuhan rangkai. Melalui firman Tuhan, melalui pelayanan dilakukan, melalui tema-tema tentang perempuan-perempuan yang ada di Alkitab, kami semakin hidup sesuai dan makin hidup seperti Tuhan hidup. Terima kasih Tuhan, berkati kami semua. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Allah kami yang hidup, kami berdoa. Amin. Kita pujikan Bapa, terima kasih. Bapa